Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video ini Bu Putri akan membahas latihan soal PPH 21 yang sebelumnya sudah Ibu berikan, di mana ada 6 soal ya, yaitu dimulai dari studi kasus 4, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, studi kasus 4, 6, dan 7 itu mengenai pegawai tetap, dan studi kasus 8, 9, dan 10 mengenai pegawai tidak tetap. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama untuk pegawai tetap, yaitu studi kasus 4 dulu nih. Kemarin di Google Meet juga sudah Ibu bahas ya untuk studi kasus 4 ini. Mungkin di video ini sedikit Ibu ulangi lagi supaya kalian lebih ingat. Oke, untuk mencari PPH pasal 21 pegawai tetap, ada beberapa langkah-langkah nih yang harus kita lakukan. Yaitu yang pertama, kita harus menentukan dulu penghasilan bruto yang dimiliki oleh pegawai itu berapa. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari gaji, tunjangan, jaminan, dan yang diterima pegawai. Oke, jadi kuncinya adalah yang diterima sama pegawai. Lalu yang kedua, kita menentukan pengurang penghasilan brutonya. Pengurangnya bisa apa aja? Bisa biaya jabatan, iuran pensiun, iuran jaminan hari tua atau tunjangan hari tua yang dibayar pegawai. Nah, kalau di pengurang ini, kuncinya adalah yang dibayar sama pegawai. Artinya, pengurang-pengurang ini akan mengurangi gaji atau mengurangi penghasilan bruto yang sebelumnya sudah ada nih, yang sebelumnya sudah kalian temukan. Lalu, dari penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang penghasilan bruto akan menjadi penghasilan neto 1 bulan. Nah, untuk menghitung PPH pasal 21, kita perlu setahunkan dulu penghasilan neto sebulannya. Maka di sini kita cari penghasilan neto setahun. Caranya adalah penghasilan neto sebulan dikalikan jumlah bulan dalam 1 tahun, ada 12. Atau, kalau pegawai itu tidak bekerja full dari Januari sampai dengan Desember, maka untuk mencari penghasilan neto setahunnya, caranya adalah penghasilan neto sebulan kita kalikan dengan banyaknya bulan selama pegawai bekerja. Oke, ketika sudah dapat nih penghasilan neto setahunnya, kita tentukan PTKP-nya, penghasilan yang tidak kena pajak. Dapatnya dari berdasarkan statusnya. Kita hitung berdasarkan status si pegawai. Nah, ini ada nih di sini untuk keterangannya. Untuk wajib pajak sendiri, diri sendirinya, itu besarnya PTKP per tahun adalah 54 juta. Ketika wajib pajak ini menikah, ada tambahan PTKP yang dikenakan, yaitu sebesar 4.500.000. Lalu, ketika menikah dan penghasilan istrinya digabung dengan suami, ada tambahan lagi sebesar 54 juta. Kalau si wajib pajak ini sudah memiliki anak atau memiliki tanggungan, maka besarnya PTKP untuk tiap tanggungannya itu adalah 4.500.000 dengan maksimal 3 orang tanggungan. Kalau misalnya punya lebih dari 3 tanggungan gimana Bu? Nggak apa-apa, tapi yang kita hitung hanya 3 orang maksimal, jadi yang lainnya tidak dihitung. Oke, lanjut. Setelah didapat PTKP-nya berapa, penghasilan neto setahun kita kurangkan dengan PTKP, maka akan menjadi penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak inilah yang akan kita gunakan untuk mencari PPH pasal 21 setahun. Caranya, penghasilan kena pajak kita kalikan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPH. Tarifnya ada di sini. Dimulai dari 0 sampai dengan 50 juta dikenakan tarif 5%. Lalu lapisan tarif kedua, lebih dari 50 juta sampai dengan 250 juta, tarifnya adalah 15%. Lebih dari 250 sampai dengan 500 juta, tarifnya 25%. Dan lebih dari 500 juta dikenakan tarif 30%. Nah, nanti penghasilan kena pajak itu kalian cocokkan nih, dia akan masuk ke tarif yang mana. Oke, untuk soalnya, kemarin kita sudah bahas,
Pertama tadi, kita menentukan dulu penghasilan brutonya, dapatnya dari gaji, tunjangan, jaminan, atau yang diterima sama pegawai. Nah, untuk soal ini, penghasilan brutonya itu ada gaji nih sebulan, sebesar 15 juta. Lalu ada premi jaminan kecelakaan kerja dan juga premi jaminan kematian. Kita udah hitung ya kemarin, ada 75.000 dan juga 45.000. Nah, maka penghasilan brutonya kita dapat sebesar 15.120.000. Nah, di sini ada iuran jaminan hari tua nih. PT Indomarko menanggung iuran JHT setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji. Nah, ini kan dibayar sama pemberi kerja ya, sama perusahaannya. Tapi kenapa nggak dimasukin ke penghasilan bruto? Karena penghasilan bruto adalah yang diterima sama pegawainya. Kalau ini iuran, itu kan masih berupa iuran ya. Iuran JHT yang dibayar sama perusahaan ke lembaga yang menanggung. Belum diberikan ke pegawai. Makanya dia tidak bisa dimasukkan ke dalam penghasilan bruto. Sama kayak iuran pensiun nih. PT Indomarko bayar iuran pensiun untuk Arifin ke dana pensiun. Nah, perusahaannya, PT-nya, bayarnya itu ke dana pensiun, belum bayar ke Arifin, belum dikasih ke Arifin. Makanya dia tidak dimasukkan di penghasilan bruto. Jadi penghasilan brutonya hanya dari 3 ini, gaji, premi jaminan kecelakaan kerja, dan juga jaminan kematian. Oke. Setelah didapat penghasilan brutonya, kita cari pengurangnya. Pengurangnya bisa berupa biaya jabatan ataupun iuran, atau apapun yang dibayar sama pegawai. Oke, untuk biaya jabatan, walaupun tidak ada di soal, tapi setiap pegawai tetap harus dikenakan biaya jabatan. Nah, jadi kalian jangan sampai lupa, jika di kasus itu adalah pegawai tetap, maka harus dikenakan biaya jabatan sebagai pengurang. Cara nyarinya adalah 5% dikalikan dengan penghasilan bruto. Selalu 5% ya. Dikalinya sama penghasilan bruto. Ingat, dikalinya bukan dengan gaji ya, tapi sama penghasilan bruto. Nah, kita hitung 5% dikali dengan 15.120.000. Didapat hasilnya 756.000. Tapi, biaya jabatan tuh punya ketentuan nih. Ketentuannya itu maksimal sebesar 500.000 per bulan. Nah, di sini kan kita dapat lebih ya dari 500.000, ada 756. Makanya dia tidak boleh kita masukkan semuanya sebagai biaya jabatan. Tapi yang boleh kita masukkan hanya maksimalnya saja. Maksimal 500.000, maka 500.000 lah yang kita pakai sebagai biaya jabatan di sini. Jadi si 756 ini tidak terpakai ya, yang kita pakai yang 500.000. Oke, lalu pengurang yang selanjutnya ada iuran. Tadi di soal diketahui ya, Arifin bayar iuran JHT 2% dari gaji dan juga bayar iuran pensiun 70.000. Maka di sini kita masukkan JHT-nya 2%, pensiunnya 70.000. Setelah didapat, kita total si pengurang-pengurang ini. Ingat, si 756 nggak kepake ya. Yang dipakai dari 500, kita total sehingga dapat hasilnya adalah 870.000. Kemudian, kita udah dapat penghasilan brutonya, udah dapat pengurangnya, maka kita hitung penghasilan neto 1 bulannya. Caranya, bruto dikurangi dengan pengurang. Didapatlah penghasilan neto sebulan itu 14.250.000. Kita setahunkan si sebulan ini, kita kali dengan 12, didapat neto setahunnya 171 juta. Selanjutnya kita cari PTKP-nya. Di sini statusnya Arifin adalah menikah tanpa anak. Oke, maka PTKP-nya K _0. Artinya K itu kawin dan 0 itu jumlah tanggungannya. Tadi kan Arifin menikah, berarti K, dan tanpa anak ya, berarti belum ada tanggungan, maka 0 gitu. Untuk mencarinya, yang pertama udah pasti ada itu untuk dirinya sendiri sebesar 54 juta. Nah, si Arifin ini kawin nih, Kak, maka ada tambahan nikah.
tambahan menikah sebesar 4.500.000. Dia tidak punya anak, berarti tidak perlu ditambahkan dengan tanggungan ya. Kalau nanti di soal ada anaknya, maka di sini ada lagi tambahan berapa tanggungan gitu. PTKP-nya kita jumlah sehingga kita dapat sebesar 58.500.000. Lalu penghasilan neto setahun kita kurangkan dengan PTKP, jadilah penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak inilah yang kita cocokkan di tarif sini. Dia akan masuk ke mana? Tadi besarnya itu 112.500.000. Berarti ada di tarif sini ya, lapisan tarif kedua, 112.500.000 dengan tarif 15%. Nah, apakah kita mencarinya 15% dikali 112? Nggak boleh kayak gitu ternyata. Jadi kalau dia masuk di tarif sini, tarif atasnya itu akan dikenakan juga. Ketika dia masuk di tarif sini, lapisan tarif kedua, maka dia akan dikenakan 2 tarif dengan tarif atasnya. Oke, jadi lapisan tarif yang atas itu otomatis ikut. Misalnya dia kena di lapisan tarif sini, maka dia akan dikenakan 3 tarif. Kalau dia ada di tarif sini, akan dikenakan 4 tarif. Gitu, oke? Karena dia di sini, maka kita akan mengenakan 2 tarif ini, 5% dan juga 15%. Nah, sini ya, PPh pasal 21 terutang setahun, 5% dikalikan dengan batas tarif tertinggi di sini. Kan batasnya adalah 50 juta. Maka 5% kita kalikan 50 juta dulu. Sehingga didapat 2.500.000. Nah, 15% kita kalikan dengan sisanya. Tadi penghasilan kena pajaknya 112.500.000. Yang sudah kita kenakan tarif itu 50 juta. Maka untuk tarif kedua tinggal kita kurang 112.500 dikurangi dengan 50 juta. Hasilnya 62.500.000, kita kalikan dengan 15%, didapat 9.375.000. Nah, tinggal kalian total deh, sehingga jadilah PPh pasal 21 terutang setahun. Kita cari PPh sebulannya. PPh pasal 21 terutang sebulan, tinggal kita bagi dengan 12 ya. Setahun ini kita bagi dengan 12, hingga hasilnya 989.583,33 rupiah, atau kita bulatkan 989.600 rupiah. Seperti itu caranya. Oke, untuk yang studi kasus 4 sudah. Lalu kita lanjut ke studi kasus 6. Oke, untuk studi kasus 6 ini adalah pegawai yang dipindah tugaskan dalam tahun berjalan. Kita juga baru bahas setengah ya. Ya, kita ulangi. Irma Ayu adalah pegawai pada PT Langgeng Jaya di Surabaya, memiliki NPWP. Lalu sejak 1 Februari 2017, ia dipindah tugaskan ke kantor cabang di Semarang. Nah, berarti dia kerja di 2 kantor ya. Pertama, dia di Surabaya dulu. Lalu di 1 Februari, dia pindah tugas ke kantor cabang PT yang sama di Semarang. Nah, gajinya itu sebesar 5.500.000 dan tiap bulannya dia membayar iuran pensiun sebesar 150.000. Kita diminta untuk menghitung PPh pasal 21 untuk Irma Ayu. Oke, berarti untuk kasus pegawai yang dipindah tugaskan, kita harus mencari 2 PPh ya. Yang pertama PPh pasal 21 di Surabaya, kantornya yang pertama. Lalu kedua, kantor dia dipindah tugaskan, yaitu di Semarang. PPh 21 di Semarang. Oke, kita mulai dulu dari PPh pasal 21 di Surabaya. Caranya sama, kita tentukan dulu penghasilan brutonya pertama. Di sini kita lihat dia hanya dapat penghasilan itu dari gaji berarti ya. Tadi kan penghasilan bruto bisa dari gaji, tunjangan, atau jaminan. Nah, di sini hanya ada gaji. Maka kita tulis gaji. Nah, dia kerjanya berapa lama di Surabaya? Di Surabaya ternyata hanya 1 bulan ya, di bulan Januari aja. Karena di 1 Februari dia sudah pindah tugas di Semarang.
Jadi gaji untuk bulan Januari berarti untuk 1 bulan sebesar 5.500.000. Oke, penghasilan bruto sudah, berarti hanya dari gaji. Lalu selanjutnya pengurang. Ingat, pengurang yang pertama adalah biaya jabatan. Besarnya 5%, maka 5% kita kalikan dengan si penghasilan bruto ini. Karena di sini hanya dari gaji, maka kita kali dengan gajinya ya. Jadi didapat biaya jabatannya 275.000. Kalau biaya jabatan yang didapat ini kurang dari 500, maka kita tulis yang hasilnya ya, hasilnya sebenarnya. Tidak perlu diubah. Lalu yang kedua, dia punya iuran pensiun. Dibayar sendiri sebesar 150.000. Kayak iuran pensiun berarti sama, hanya untuk bulan Januari saja, sebesar 150.000. Maka total pengurangnya ada 425.000. Nah, kita dapat penghasilan neto untuk bulan Januari sebesar 50.075.000. Dari gaji, si penghasilan bruto ini kita kurang dengan total pengurang. Lalu kita cari penghasilan neto setahunnya. Nah, untuk kasus ini, untuk mencari penghasilan neto setahun, caranya adalah 12 dibagi jumlah bulan dia bekerja dikali dengan penghasilan neto yang sudah kita dapat. 12 dikali dengan jumlah bulan bekerja, berarti di sini hanya 1 bulan ya. Hanya 1 bulan di bulan Januari saja. Lalu kita kalikan dengan penghasilan netonya nih, 5.075. Sehingga didapat neto setahunnya adalah 60.900.000. Lalu, setelah didapat penghasilan neto setahun, kita cari PTKP-nya. Tadi di sini PTKP-nya itu tidak ditulis ya. Oke, jadi kita anggap berarti dia belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Jadi TK, tadi kan kalau K itu kawin, kalau sekarang TK berarti tidak kawin. Jadi masih untuk dirinya sendiri saja. Dia belum menikah, belum punya tanggungan, berarti PTKP-nya hanya untuk dirinya sendiri, yaitu sebesar 54 juta. Penghasilan neto setahun kita kurangi dengan PTKP, jadilah penghasilan kena pajak sebesar 6.900.000. Nah, penghasilan kena pajak inilah yang kita masukkan kembali ke tarif yang ini. Oke. Tadi 6.900.000, berarti dia ada di sini ya. Ada di penghasilan kena pajak yang pertama nih. 0 sampai 50 juta, maka dia dikenakan tarif 5%. Oke, jadi PPh pasal 21 terutang setahun yaitu dari penghasilan kena pajak kita kalikan dengan 5%. Nah, kita dapat setahunnya itu 345.000. Oke, PPh pasal 21 terutang sebulan tinggal kita bagi dengan 12. 345 kita bagi dengan 12 sehingga sebulannya ada 28.750. Nah, terakhir PPh pasal 21 di Surabaya. Terutang di Surabaya, berarti untuk bulan Januari. Untuk 1 bulan, maka ya udah, kita kan udah dapat nih sebulannya 28. Dan di Januari hanya 1 bulan, maka besarnya PPh 21 di Surabaya untuk bulan Januari itu sebesar 28.750. Oke, kita dapat 1 untuk PPh terutang di Surabaya. Lanjut, kita cari PPh pasal 21 di Semarang, di kantor cabangnya ya. Caranya sama kayak gini. Dimulai dari gaji atau penghasilan brutonya dulu. Kalau di Surabaya kan hanya Januari saja. Di Semarang, dia mulai kerja dari Februari. Berarti dari Februari sampai dengan Desember itu ada 11 bulan. Kita tulis di sini gaji Februari sampai dengan Desember ada 11 ya. Berarti gaji 1 bulan 5.500.000 dikalikan dengan 11 bulan. Nah, 11 bulan itu dia dapat gaji 60.500.000.
Lalu pengurang ada biaya jabatan dan iuran pensiun. Biaya jabatan sama 5%, maka 5% kita kali dengan penghasilan bruto. Nah, dalam 11 bulan, biaya jabatan dia itu 3.025.000. Lalu iuran pensiun. Iuran pensiunnya berarti untuk 11 bulan juga ya. Tadi 150.000 itu sebulan. Maka untuk 11 bulan, 11 kita kalikan 150.000. Kita dapat total pengurangnya. Total pengurangnya itu adalah 4.675.000. Nah, setelah kita dapat, kita cari penghasilan neto sebulan. Gaji dikurangi dengan pengurang 55.825. Selanjutnya penghasilan neto setahun. Tadi caranya 12 dibagi jumlah bulan dia bekerja. Di Semarang ada 11 bulan, ya kan? Dikali dengan penghasilan neto yang sudah ada. Berarti ini 11 bulan ya. Nah, kita dapat nih. Penghasilan neto setahunnya akan sama dengan yang tadi. 60.900 ya. Hasilnya akan sama. Lalu PTKP-nya berarti sama ya. PTKP-nya itu sama-sama 54 juta. Lalu kita dapat penghasilan kena pajak. Hasilnya akan sama juga, kayak yang di Surabaya. Neto setahun kita kurangi dengan PTKP 6.900. Hasilnya sama. Oke, maka PPh pasal 21 terutang setahun, maka kita dapat PPh pasal 21 terutang setahun sama kayak tadi, penghasilan kena pajak kali dengan tarifnya. Tarifnya itu 5%. 345.000. Ini setahunnya. Nah, tadi sudah ada yang dibayar nih di Surabaya. PPh pasal 21 di Surabaya untuk Januari itu sebesar 28.750. Maka PPh pasal 21 di Semarang sisanya kan ya, Januari berarti dari Februari sampai dengan Desember. Berarti sisanya nih, dalam setahun dia punya PPh 21 terutang 345. Di Surabaya di bulan Januari sudah ada 28.750. Berarti kan di Semarang dari Februari sampai Desember itu sisanya ya. 345 kita kurangi dengan PPh di Surabaya. Jadilah PPh pasal 21 terutang di Semarang itu sebesar 316.250. Oke, kita sudah dapat dua-duanya di Surabaya dan juga di Semarang. Jadi caranya sama, langkah-langkahnya sama kayak yang tadi. Di awal, bedanya kita menghitung 2 kali, di kantor yang pertama dan yang kedua, dipindahkannya kemana. Kita lanjut ke studi kasus 7, yaitu mengenai PPh pasal 21 atas bonus. Ini masih di pegawai tetap nih. Bedanya di sini kita mencari PPh atas bonusnya. Atau untuk penghasilan yang tidak rutin berarti sifatnya ya. Kalau gaji, tunjangan, jaminan itu kan rutin ya. Setiap bulan diberikan sama pemberi kerja untuk pegawainya. Tapi kalau bonus atau ada THR atau ada pembayaran lain yang sifatnya tidak rutin, tidak setiap bulan diberikan, maka kita mencarinya itu adalah seperti ini. Misalnya di sini contohnya untuk bonus, PPh pasal 21 atas bonus itu kita dapat dari PPh pasal 21 atas gaji ditambah dengan bonus dikurangi dengan PPh pasal 21 atas gaji. Berarti kita akan mencari 2 PPh dulu. Yaitu yang pertama, kita cari PPh atas penghasilan berupa gaji ditambahkan dengan bonus. Lalu yang kedua, PPh pasal 21 atas gajinya saja. Kan nanti kita dapat atas bonusnya itu berapa.
Oke, kita mulai ya. Yang pertama berarti PPh pasal 21 atas gaji dan bonus setahun. Pertama, pasti penghasilan brutonya dulu, ada apa aja. Sini kasusnya itu Lestari Wijayanti, berstatus tidak kawin tanpa tanggungan, bekerja pada PT Jaya Sakti. Gajinya itu 6 juta sebulan, punya NPWP. Dan pada tahun yang bersangkutan, dia dapat bonus sebesar 48 juta. Berarti ini bonus untuk setahunnya ya. Pada tahun yang bersangkutan, berarti di tahun 2017, dia dapat bonus 48 juta. Setiap bulan, Lestari membayar iuran pensiun sebesar 75.000. Oke, maka penghasilan brutonya didapat dari gaji yang pertama. Gaji berarti kita langsung setahun ya, kalau menghitung ini, karena yang kita cari PPh pasal 21 atas gaji dan bonus setahun. Gaji setahunnya kita dapat berarti 6 juta, sebulan kan 6 juta, dikali dengan 12. Nah, setahunnya ada 72 juta. Yang kedua berarti bonusnya setahun ada 48 juta. Jadilah penghasilan bruto. Penghasilan brutonya kita total. Sudah, lalu kita cari pengurangnya. Pertama, biaya jabatan pasti ya, karena dia pegawai tetap. Biaya jabatan sebesar 5%. 5% dikalikan dengan penghasilan bruto, kita dapat 6 juta untuk setahun. Nah, aturan biaya jabatan untuk setahun itu maksimal 6 juta setahun. Sebulannya tadi kan maksimal 500.000. Kalau setahun maksimal adalah 6 juta. Di sini kita dapat biaya jabatan setahunnya 6 juta ya. Berarti masih masuk, masih boleh kita pakai. Kalau misalnya nanti ketemunya lebih dari 6 juta, maka sama kayak yang tadi. Yang boleh kita masukkan hanya 6 juta saja. Lalu pengurang yang kedua, dia bayar iuran pensiun. Iuran pensiun itu sebesar 75.000. 75.000 berarti sebulan ya. Setiap bulan Lestari bayar iuran pensiun 75.000. Karena di sini sudah setahun, maka iuran pensiunnya kita kalikan dengan 12. Oke, ada 900.000. Total pengurangnya berarti ada 6.900.000. Lalu penghasilan neto setahun berarti langsung penghasilan bruto 120 dikurangi pengurang didapat 113.100.000. Kita kurangi dengan PTKP. Tadi statusnya adalah tidak kawin dan tanpa tanggungan. Berarti TK tanpa tanggungan berarti 0. Kalau belum kawin, belum punya tanggungan, berarti hanya untuk dirinya sendiri, yaitu 54 juta. Kita dapatlah penghasilan kena pajak. Neto setahun dikurangi dengan PTKP, ada 59.100.000. Nah, kita cari deh PPh pasal 21 terutang setahunnya. 59.100.000. Kita cocokkan lagi ke sini. Dia akan masuk ke tarif kedua ya. Di sini. Berarti dia akan kena dua tarif, 5% dan juga 15%. 5% dan 15%. Kalinya 5% dikali batas tarif tertinggi 50 juta. 15% dikali dengan sisanya 5.900 dikurangi dengan tarif yang sudah kena. Oke.
Oke, tinggal kita kalikan. Sama dengan 5% dikali 50 juta, 15% dikali 9.100.000. Kita dapat PPh 21 terutang setahun ada 3.865.000. Oke. Ini baru PPh 21 atas gaji dan bonus. Tadi kita punya dua langkah. PPh 21 atas gaji dan bonus, lalu yang kedua atas gajinya saja. Maka yang B, PPh pasal 21 atas gaji setahun. Berarti sama nih, kita nyarinya sama kayak gini, bedanya dia tidak ada bonus. Kalau di sini kan ada bonus. Nanti yang bawah dia tidak ada bonus. Gini ya, misalnya kita copy paste dulu di sini. Gaji setahun 72 juta, bonusnya berarti nggak ada kan, kita hilangkan. Nah, berarti penghasilan bruto dia hanya dari gaji saja, 72 juta. Pengurangnya biaya jabatan, kalau tadi 5%-nya dikali 120, karena di sini brutonya hanya dari gaji, maka 5% dikali 72 juta. Iuran pensiun berarti sama ya, 12 dikali 75.000. Total pengurangnya akan berbeda nih. Di sini 4.500.000, tadi yang sebelumnya ada 6.900.000. Oke, berarti neto setahunnya gaji kita kurang dengan total pengurang 67.500.000. TKP-nya sama, 54 juta. Penghasilan kena pajaknya 13.500.000. Berarti PPh 21-nya akan berbeda nih. 13.500.000 dia masuk ke tarif yang pertama, 5%. Berarti kita kali dengan 5%. Nah, kita dapat PPh pasal 21 terutang setahun untuk gaji saja itu ada 675.000. Lalu yang C, kita mencari PPh pasal 21 atas bonusnya. Atas bonus setahun. Kita dapat dari PPh pasal 21 atas gaji dan bonus setahun dikurangi dengan PPh pasal 21 atas gaji setahun. Tadi atas gaji dan bonus ada 3.865. Atas gajinya saja ada 675. Maka PPh pasal 21 atas bonus kita kurangkan 3.865 dikurangi dengan 675.000. Didapatlah atas bonus setahun sebesar 3.190.000. Ya, selanjutnya itu untuk pegawai tidak tetap ya, untuk studi kasus 8, 9, dan juga 10. Pertama, di sini ada definisi dari pegawai tidak tetap dulu nih. Pegawai tidak tetap ini adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan jika bekerja berdasarkan jumlah hari kerja, dia mendapat upah harian atau upah mingguan. Lalu berdasarkan unit pekerjaan yang dihasilkan, dia mendapat upah satuan. Lalu berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu dinamakan upah borongan. Nah, jadi di sini perbedaannya nih. Untuk pegawai tetap kan dia mendapat penghasilannya tuh rutin ya, tiap bulan pasti dapat. Mau dia kerja ataupun gak kerja, tiap bulan pasti mendapatkan gaji, mendapatkan penghasilan. Kalau pegawai tidak tetap, dia mendapatkan penghasilan, mendapat upah jika dia bekerja. Ya kan, kalau dia tidak bekerja ya dia tidak mendapat upah. Nah, perbedaannya di situ. Upahnya di sini ada upah harian, upah mingguan, satuan, dan juga borongan. Selanjutnya, pembayaran upah juga dibagi jadi dua. Yang pertama ada upah yang dibayarkan secara bulanan, lalu yang kedua upah dibayarkannya tidak secara bulanan. Jadi dibayarkannya mungkin bisa harian atau mingguan atau tadi nih satuan dan borongan. Jadi dibayarnya tidak per bulan.
kalau misalnya masuk ke yang pertama, upah dibayarnya secara bulanan, dia akan dihitung dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPH. Yang tadi, balik lagi ke sini. Dia sama nih kayak si pegawai tetap, akan memakai tarif yang ini. Kalau kita pakai tarif yang ini, otomatis penghasilan kena pajak ini kita dapat dari penghasilan neto setahun. Jadi nanti kita cari dulu penghasilan neto setahunnya, dikurangi PTKP, baru kita kali dengan tarif pasal 17 yang ini. Lalu kalau dibayarkannya tidak secara bulanan, ada tarifnya lagi. Nanti kita bahas nih tarifnya seperti apa perbedaannya. Oke, ada langkah-langkah yang akan kita gunakan untuk mencari PPH pasal 21 pegawai tidak tetap. Yaitu yang pertama, kita menentukan dulu jumlah upah yang diterima dalam seharinya berapa. Kalau yang diketahui adalah upah mingguan, maka untuk mencari upah sehari, yaitu upah mingguannya dibagi banyaknya hari bekerja dalam seminggu. Kedua, jika upah satuan dikali dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam satu hari. Dan jika upahnya borongan, maka dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongan. Jadi, dari upah-upah ini, kita cari dulu upah sehari yang diterima si pegawai ini berapa. Yang kedua, setelah kita dapat upah seharinya, kita menentukan jumlah upah yang diterima dalam satu bulan. Dia sebulan itu dapat upah berapa sih? Nah, ini kita cari nih berapa, kita tentukan. Lalu yang ketiga, ketika sudah dapat dua-duanya, maka kita cocokkan ke tarif yang ini. Ada tarif upah harian dan upah kumulatif sebulan, upah yang dia terima selama 1 bulan. Lalu ada tarif dan dasar pengenaan pajaknya atau DPP. Untuk upah harian, acuannya itu adalah 450.000. Jadi ada kurang dari 450 atau lebih dari. Jadi nanti kita lihat upah hariannya si pegawai tidak tetap ini lebih atau kurang ya dari 450.000. Untuk upah kumulatif sebulan, acuannya adalah 4.500.000 dan juga 10.200.000. Jadi kita lihat sama kayak yang tadi, dia upahnya itu kurang dari atau lebih dari 4.500.000 atau kurang dari 10.200.000 atau lebih dari 10.200.000. Jadi setelah kita dapat, baru kita cocokkan kan ya, dia akan masuk ke tarif yang mana. Misalnya, dia punya penghasilan harian itu sebesar 250.000. Lalu sebulannya dia mendapat upah itu 4.600.000. Nah, dia berarti kan upah harinya 250.000 berarti kurang ya, kurang dari 450.000. Lalu kalau yang ini kurang dari, lalu yang ini 4.600.000 lebih dari 4,5, tapi kurang dari 10,2, 10.200.000. Lebih dari 4,5 tapi kurang dari 10.200.000, ya kan? Kalau ini lebih dari kurang dari 450.000. Kita hapus dulu. Nah, ketika sudah dapat nih hariannya segini, kumulatifnya segini sebulan, maka kita cocokkan di tarif sini dia masuk ke mana. Kurang dari berarti yang ini nih, ini 1, 2, dan 3. Lalu si sebulannya itu kurang lebih dari 4,5 juta dan kurang dari 10,2, berarti yang ini. Nah, nanti dia akan memakai tarifnya atau dasar pengenaan pajaknya itu yang ini, upah harian dikurangi PTKP dibagi 360 dikali 5%. Jadi nanti kita menghitung PPh 21 seharinya, ini untuk mencari PPh 21 sehari ya. PPh 21 terutang sehari, kita pakai yang rumus yang ini. Kira-kira seperti itu. Kita langsung masuk ke contohnya. Di sini ada studi kasus 8 upah borongan. Nah, upah borongan nih. Pada bulan November 2017, Barata memborong sebuah rumah dengan upah borongannya itu sebesar 7.500.000. Punya NPWP, pekerjaannya diselesaikan dalam 25 hari. Barata ini statusnya tidak kawin tanpa tanggungan. Oke, jadi kita diminta
untuk menentukan atau menghitung PPh pasal 21 Barata tahun 2017 ini. Jadi, di bulan November, dia bekerja selama 25 hari ya, dengan upah borongannya itu 7.500.000. Tadi yang pertama, kita menentukan upah hariannya. Yang kita tahu di situ ada upah borongan. Upah borongannya sebesar 7.500.000. Lalu lama bekerjanya ada 25 hari. Maka tadi kita lihat di sini ya, untuk mencari upah harian, ketika yang diketahui upah borongan, itu dengan cara dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongan. Nah, di sini upahnya 7.500.000, jumlah harinya 25. Maka tinggal kita bagi upah hariannya, upah borongan dibagi dengan jumlah hari. Nah, seharinya dia dapat 300.000. Maka kalau 300.000, dia kurang dari 450.000. Oke, satu nih kita dapat si upah hariannya. Yang kedua, upah kumulatif sebulan. Tadi di soal udah diketahui, di bulan November dia kerja selama 25 hari dapat upah 7.500.000. Maka di sebulan ini upah kumulatifnya adalah 7.500.000. 7.500.000. 7.500.000 berarti lebih dari 4.500.000 dan kurang dari 10.200.000 ya. Gitu. Yang ini kita cocokkan deh ke tarif yang sini. Kurang dari dan lebih dari 4.500.000 kurang dari 10.200.000, maka dia akan menggunakan tarif yang ini. Dasar pengenaan pajaknya adalah upah harian dikurangi PTKP dibagi 360. Nah, ini ya. Nih, kita dapat rumusnya. Kita cari PPh pasal 21 terutang, berarti untuk sehari ya. Kita carinya untuk sehari dulu. Upah harian ada berapa tadi? 300.000. Lalu PTKP sebenarnya konsepnya sama aja, penghasilannya dikurangi dengan PTKP baru dikali dengan tarif ya. Tapi di sini PTKP-nya itu dibagi dengan 360 atau dinamakan PTKP sebenarnya. Kenapa PTKP sebenarnya, Bu? Karena PTKP yang tadi nih, yang kita gunakan sebelumnya, ini adalah PTKP selama 1 tahun. Oke, selama 1 tahun. Nah, untuk kasus yang ini, kan dia bekerjanya, kalau dia bekerja, baru dia dapat upah kan, dapat penghasilan kan. Maka dia tidak dapat ini selama 1 tahun. Dia dapat untuk 1 bulan saja, dengan jumlah hari kerjanya itu 25 hari. Nah, maka kita perlu mencari PTKP untuk kerjanya dia selama 25 hari itu berapa. Jadi kan kalau mencari 25 hari, kita cari hariannya dulu. Kita cari PTKP selama 1 harinya dulu. Nah, makanya di sini PTKP dibagi 360. 360 itu adalah jumlah hari dalam 1 tahun. Jadi untuk mencari PTKP sehari, PTKP dibagi 360. PTKP sebenarnya dia tadi statusnya adalah tidak kawin dan tanpa tanggungan. Tidak kawin dan TK 0 berarti ya. PTKP-nya tidak kawin dan TK 0. Untuk belum kawin dan belum punya tanggungan, berarti kan setahunnya 54 juta. Karena kita mau cari per hari, dibagi 360. Nah, seharinya itu adalah 150.000. Maka jadilah penghasilan kena pajaknya nih. Nah, pajaknya itu upah sehari dikurangi PTKP 150.000. Maka PPh 21 sehari, balik lagi ke rumusnya ya, upah harian dikurangi PTKP dikali dengan 5%. Ini kita kali dengan 5%. Nah, jadi untuk sehari PPh 21-nya itu 7.500.
dia kerjanya 25 hari. Maka kita cari PPh pasal 21 terutang untuk 25 hari. Seharinya kita kali dengan 25. Nah, ini dia jawabannya. Untuk 25 hari, dia punya PPh 21 itu sebesar Rp187.500. Kita lanjut, studi kasus 9, yaitu upah satuan atau upah mingguan. Wibisono adalah seorang karyawan yang bekerja pada PT Karya Mandiri, memiliki NPWP. Wibisono menerima upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit atau satuan yang diselesaikan, yaitu Rp75.000 per unit dan dibayarkannya tiap minggu. Pada bulan Agustus 2017, dalam waktu 1 minggu atau 5 hari kerja, dia menghasilkan 50 unit dengan upahnya itu Rp3.750.000. Nah, Wibisono statusnya adalah tidak kawin tanpa tanggungan. Jadi, dia bekerja di bulan Agustus, kerjanya selama 5 hari, upahnya itu Rp3.750.000. Oke, maka kita diminta untuk menghitung PPh pasal 21 Wibisono. Langkahnya yang pertama, kita menentukan upah hariannya dulu kan ya. Upah harian. Di sini upahnya itu dibayarkannya tiap minggu. Nah, kita tulis upah 1 minggunya, upah mingguannya Rp3.750.000. Lalu lama bekerjanya. Dia bekerja 1 minggu itu 5 hari kerja. Maka kita dapat upah hariannya adalah 3.750 dibagi dengan 5. Nah, untuk 1 hari dia dapat 750.000. Berarti lebih ya. Lebih dari 450.000. Kita dapat nih 1. Lalu yang kedua itu upah kumulatif 1 bulan. Nah, di soal dituliskan nih, pada bulan Agustus dalam waktu 1 minggu 5 hari kerja, dia menghasilkan 50 unit, upahnya 3,750. Berarti di bulan Agustus ini dia kerja selama 5 hari, dapat upah 3.750. Maka upah kumulatif sebulannya Rp3.750.000. Berarti apa? Kurang ya, kurang dari Rp4.500.000. Kita dapat 2, upah kumulatif dan upah hariannya. Lalu kita cocokkan ke tarif. Balik lagi, tadi lebih dan juga kurang. Kita lihat di tarifnya, lebih, yang ini berarti dan kurang, ya kan? Lebih dari 4,5 dan kurang dari 4.500.000. Maka tarifnya adalah ini. Harian dikurangi 450.000 dikali dengan 5%. Kita langsung aja ya. PPh pasal 21 terutang sehari, upah hariannya ada 750.000 dikurangi dengan 450.000. Lalu dikali dengan 5%. Ini kita langsung masuk ke rumus yang ini ya. Nah, seharinya dia punya PPh 21 terutang 15.000. Dia kerja selama 5 hari. Maka PPh pasal 21 terutang 5 hari, tinggal kita kalikan. Seharinya dikali dengan 5. Jadi selama 5 hari bekerja itu dia punya PPh pasal 21 terutang sebesar 75.000. Next, soal yang terakhir, studi kasus 10. Nugroho bekerja sebagai pegawai tidak tetap pada PT Putra Perdana dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang upah harian dibayarkannya bulanan. Punya NPWP, lalu bulan Mei dia bekerja selama 24 hari, upah seharinya itu 180.000. Statusnya adalah kawin tanpa tanggungan. Nah, kita diminta untuk menghitung PPh pasal 21 untuk Nugroho bulan Mei tahun 2017.
Oke, dia tadi ya, kita balik ke sini. Ada dua macam pembayaran upah, dibayar secara bulanan dan tidak. Kalau tadi kan dibayarnya mingguan, dibayarnya borongan, berarti kita pakai tarif yang ini. Kalau soal 10, studi kasus 10, dibayarnya secara bulanan, berarti kita akan pakai tarif pasal 17 Undang-Undang PPh yang ini. Nah, untuk mencarinya, berarti kita mencari dari penghasilan neto 1 tahunnya. Oke, kita sini lagi. Yang pertama, dia itu upah hariannya sebesar 180.000. Lama bekerjanya adalah 24 hari. Maka upah bulannya, upah 1 bulan 180, upah hariannya dikali dengan jumlah hari dia bekerja 24. Nah, selama 1 bulan dia dapat upah itu 4.320. Tadi kalau kita menghitung pakai tarif pasal 17, kita harus cari dulu penghasilan neto setahunnya. Nah, ini kan untuk sebulan, maka untuk penghasilan neto setahun 4.320 dikalikan dengan 12. Nah, setahunnya dia dapat 51.840.000. Kita kurangi dengan PTKP. Dia ini tadi kawin tanpa tanggungan ya, si Nugroho ini. Kawin K tanpa tanggungan, berarti 0 tanggungan. Maka PTKP-nya pertama untuk dirinya sendiri sebesar 54 juta. Lalu dia menikah, ada tambahannya ya, berarti tambahan menikah 4.500.000. Kita dapat PTKP-nya sebesar 58.500. Jadilah penghasilan kena pajak. Setahunnya 51 dikurangi dengan PTKP. Nah, kita dapat hasilnya di sini minus nih. Minus 6.660. Artinya, penghasilan dia selama 1 tahun, neto setahun, itu kurang dari PTKP-nya. Nah, kalau kayak gini, penghasilan netonya lebih kecil dari PTKP-nya, maka dia tidak dikenakan potongan PPh 21. PPh pasal 21. Kenapa? Karena setahunnya dia dapat 51.840. Nah, yang tidak kena pajak, penghasilan dia yang tidak kena pajak 58.500, berarti kan melebihi ya, melebihi si penghasilan netonya. Otomatis seluruh penghasilannya ini ya tidak dikenakan pajak, belum dikenakan pajak. Maka untuk soal ini, si Nugroho tidak dipotong PPh pasal 21. Penghasilan netonya masih kurang dari penghasilan yang tidak kena pajaknya. Ya, jadi seperti itu pembahasan studi kasus ini. Tadi sudah kita bahas untuk pegawai tetap gimana, untuk pegawai tetap juga seperti apa. Jadi perbedaannya, kalau tetap dia dapat gaji rutin, ya kan, selama tiap bulannya selalu dapat, makanya kita mencarinya itu dari setahunnya. Dari setahunnya dulu, baru kita bagi per bulannya itu PPh-nya berapa. Nah, kalau si pegawai tidak tetap ini, dia dapat penghasilan kalau dia bekerja. Maka kita mencari PPh-nya ya ketika dia dapat penghasilan itu aja kan. Makanya kita memakai tarif yang ini nih, berbeda dari tarif yang di pegawai tetap. Kecuali kalau upah si pegawai tidak tetap ini dibayarkan secara bulanan, pakai tarif pasal 17. Atau upah kumulatif sebulannya lebih besar dari 10.200.000, maka dia juga memakai tarif pasal 17. Ya, jadi seperti itu pembahasannya. Semoga video ini dapat dipahami, bermanfaat untuk teman-teman semua ke depannya. Silakan dipelajari kembali ya, dan dipersiapkan untuk pas nanti. Semoga semuanya mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih semuanya, mohon maaf atas kekurangan atau kesalahannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.